Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang dan kita jumpa lagi di Perumahan dan Pemukiman Daerah Asal sudah minggu ke-6. Minggu ini kita akan mendiskusikan materi tentang strategi pembiayaan dalam perumahan dan pemukiman. Kepada rekan-rekan yang akan presentasi, saya akan stop share. Saya akan berhenti sharing screen saya dan waktu dan tempat paling. Ya baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya share screen. Baik, akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi pembiayaan pembangunan perumahan. Lalu untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Salsabila Prastina dengan NRP 1028, lalu ada Farikana Aska Adiba dengan NRP 1034, lalu ada Maulida Hanum dengan NRP 1036, dan saya sendiri Susti Anggarani dengan NRP 1074. Lalu untuk outline pembahasan. Lalu untuk outline pembahasan kami yaitu ada 3. Yang pertama sumber pembiayaan perumahan, yang kedua kebijakan dan program pembiayaan perumahan, dan yang terakhir nanti akan ada studi kasus. Yang pertama kami akan membahas sumber pembiayaan perumahan. Definisi dari pembiayaan perumahan ini menurut Peter King pada tahun 2009 yaitu sebagai sesuatu yang dapat mendorong produksi dan konsumsi perumahan. Sistem pembiayaan perumahan ini adalah mekanisme dan proses yang melibatkan berbagai pelaku dalam dana, dari pihak pemilik dana investor ke pihak yang membutuhkan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan dan atau memiliki hunian melalui lembaga intermediari atau lembaga perantara seperti bank. Lalu selanjutnya ada pentingnya pembiayaan perumahan. Yang pertama yaitu rumah sebagai kebutuhan dasar dan layak huni. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 54, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peran sektor perumahan ini sangatlah penting karena kebutuhan akan rumah pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia selain kebutuhan sandang dan juga kebutuhan pangan. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan rumah tangga baru yang memerlukan rumah, maka kebutuhan akan keberadaan pembiayaan perumahan sangat diperlukan untuk menyediakan pelayanan pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun untuk saat ini harga rumah semakin lama semakin mahal, namun tidak didukung dengan daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan antara jumlah permintaan rumah terhadap penyediaannya untuk memperoleh hunian yang layak. Oleh karena itu, pemerintah perlu campur tangan dalam mengatasi problem tersebut dengan mengadakan pembiayaan perumahan. Lalu yang kedua, pembangunan perumahan sebagai penggerak pengembangan lingkungan dan perkotaan. Di mana pada perkotaan ini lahan terbesar ini digunakan untuk permukiman. Ini disebabkan karena penduduk yang semakin meningkat membutuhkan pembangunan perumahan-perumahan baru. Lalu yang ketiga, sektor perumahan sebagai penggerak sektor real.
Sektor perumahan ini mampu menggerakkan banyak industri terkait, sehingga sektor perumahan dapat berperan sebagai lokomotif perekonomian sebuah negara. Di Indonesia sendiri pada tahun 2014, kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB sebesar 2,5%. Dan yang terakhir yaitu meningkatkannya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pembiayaan perumahan, ini akan dapat meningkatkan masyarakat untuk mempunyai hunian yang layak huni sehingga mengurangi adanya perumahan yang tidak layak atau permukiman kumuh. Selanjutnya ada pendanaan. Sumber dana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 didapatkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang kedua dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan yang ketiga dari sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber dana ini digunakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta kemudahan dan atau bantuan pembangunan dan perolehan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya ada jenis pembiayaan perumahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 terdapat dua jenis pembiayaan perumahan, yaitu pembiayaan primer perumahan dan pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan primer perumahan ini merupakan pembiayaan permintaan kredit kepemilikan rumah oleh debitur yang diajukan kepada dan diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan. Pembiayaan primer ini dilaksanakan oleh badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan juga untuk produk dari pembiayaan primer ini biasanya dikenal sebagai kredit pemilikan rumah atau KPR. Selanjutnya yaitu pembiayaan sekunder perumahan, di mana pembiayaan sekunder perumahan ini memberikan fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Pembiayaan sekunder perumahan ini memiliki instrumen yang digunakan untuk mengalirkan dana pasar modal ke sektor pembiayaan perumahan. Dan pada Indonesia sendiri ini telah dilakukan dua instrumen, yaitu penjualan tagihan kredit dan juga pemilikan rumah maksudnya penjualan tagihan kredit pemilikan rumah dan sekuritisasi KPR secara desktop. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke topik kedua, yaitu tentang kebijakan dan program pembiayaan perumahan. Next. Ya, kalau misal kita bicara tentang kebijakan, pasti definisi yang terlintas adalah sebuah tindakan pemerintah yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, di mana kebijakan ini dibuat dengan proses atau tahapan-tahapan yang sangat sistematis, sehingga semua variabel dari suatu permasalahan yang akan kita pecahkan itu bisa tercakup dengan seluruhnya. Itu juga dengan permasalahan pembiayaan perumahan. Jadi diharapkan dengan kebijakan yang ada itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan. Nah, untuk kebijakan pembiayaan perumahan di Indonesia sendiri itu diwujudkan atau digambarkan melalui sistem pembiayaan perumahan. Seperti yang sudah sempat dijelaskan di awal tadi, bahwa nantinya di sistem pembiayaan perumahan ini bakal ada suatu mekanisme yang melibatkan berbagai pelaku yang bertugas untuk mengalirkan dana dari investor atau pemilik dana ke pihak yang membutuhkan pendanaan atau peminjam untuk kebutuhannya mereka dalam memiliki hunian atau perumahan. Nah, sistem pembiayaan perumahan di Indonesia ini mencakup dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan formal dan pembiayaan informal. Perbedaan dari dua pembiayaan ini adalah ada di lembaga yang berperan di perusahaan yang ada di proses pembiayaan itu sendiri. Kalau yang pembiayaan formal itu lembaga yang berperan adalah bank dan perusahaan pembiayaan, sedangkan yang pembiayaan informal lembaganya lebih ke arah komunitas seperti koperasi, arisan, dan bisa juga melibatkan hubungan baik antara teman dan berbasis kekeluargaan. Nah, biasanya yang pembiayaan informal ini menjadi salah satu cara buat kebanyakan masyarakat untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan tanpa harus memikirkan bunga bank yang biasanya jumlahnya itu relatif tinggi. Next.
Ya, selanjutnya kita akan bahas ke bagian histori dari kebijakan pembiayaan perumahan di Indonesia. Jadi sebenarnya untuk kebijakan maupun program pembiayaan perumahan di Indonesia itu sudah diperkenalkan secara luas kepada masyarakat sejak tahun 1976 dengan dilaksanakannya subsidi pembiayaan perumahan, baik itu yang berupa subsidi uang muka, subsidi bunga, maupun dengan penyediaan dana murah jangka panjang. Yang pertama, kita akan bahas di periode tahun 1976 sampai tahun 2000 yang menjadi masa di mana KPR bersubsidi ini pertama kali dilaksanakan. Jadi sejarah awalnya itu dimulai dari munculnya KPR. Itu dimulai dari ditunjuknya Bank BTN oleh pemerintah Indonesia pada saat itu sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan rakyat yang tepatnya pada tanggal 29 Januari 1974. Nah, sejalan dengan tugas tersebut, Bank BTN lalu merealisasikan KPR pertama di Indonesia pada tanggal 10 Desember 1976, tepatnya dilaksanakan di Kota Semarang. Nah, saat itu KPR bersubsidi ini dilakukan dengan pola penempatan dana yang merupakan gabungan dari pemerintah dan Bank Indonesia, dicampur juga dengan dana dana dari Bank BTN. Nah, pada saat itu program KPR ini juga sudah memfasilitasi program pengadaan perumahan dan permukiman yang diamanahkan melalui surat keputusan Menteri Perumahan Rakyat untuk mendukung berjalannya program Pelita 5. Nah, dari sini kemudian Bank BTN itu mulai memberlakukan aturan pemberian KPR, yaitu KPR paket A, paket B, dan paket C. Kalau yang paket A sama B itu sumber dananya dari dana pemerintah, sedangkan yang C itu merupakan produk KPR komersial dari Bank BTN sendiri. Nah, mulai dari situ ternyata progres dalam pembangunan perumahan itu terus berkembang sehingga Bank BTN mulai melihat banyaknya potensi pembiayaan yang bisa didukung baik kepada masyarakat maupun pihak pembangun perumahan sehingga Bank BTN juga kembali meluncurkan beberapa produk pembiayaan perumahan. Nah, untuk melaksanakan proyek perumahan yang didukung KPR BTN pada tahun 1991, Bank BTN juga sempat membuat semacam standarisasi atau kayak ketentuan mengenai perumahan yang disebut sebagai buku biru BTN. Terus untuk periode yang kedua yaitu tahun 2001 sampai tahun 2010 itu lebih menggambarkan perjalanan KPR untuk rumah sederhana maupun rumah sangat sederhana yang targetnya adalah secara spesifik merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pada tahun 2002 mulai diterbitkan keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 139 yang isinya itu mengatur bahwa untuk pengadaan perumahan dan permukiman itu harus mendapatkan dukungan berupa fasilitas KPR bersubsidi baik untuk yang rumah sederhana maupun rumah sangat sederhana. Nah, karena Bank BTN ini mempunyai peran atau tanggung jawab untuk memfasilitasi, jadi pada waktu itu Bank BTN melakukan penyesuaian skema KPR subsidi menjadi skema subsidi selisih bunga dengan rincian yaitu Bank BTN menyediakan dana untuk pokok pinjaman sementara pemerintah hanya menyediakan subsidi bunga senilai selisih bunga pasar dengan bunga subsidi dan jangka waktu subsidi bunga berbatas. Nah, hal ini terus diupayakan penyempurnaannya sehingga pada tahun 2007 mulai disalurkan kredit mikro pembangunan atau perbaikan rumah swadaya bersubsidi atau yang biasa disebut KPRS mikro bersubsidi dengan bantuan pembiayaan rumah swadaya berbentuk subsidi selisih bunga atau subsidi membangun atau memperbaiki rumah. Nah, selain itu untuk rumah tapak melalui Permen Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2007, Kementerian Perumahan Rakyat juga mengeluarkan aturan mengenai pemberian subsidi untuk satuan rumah susun. Sehingga pada tahun 2010, tepatnya per 1 Oktober, di mana disebut juga sebagai era barunya dalam penyaluran KPR bersubsidi, Kemenpera memberlakukan skema baru untuk
pembiayaan perumahan rakyat, yaitu fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, dan yang menjadi ciri khas dari program ini adalah bunga tetap selama jangka waktu kredit. Selanjutnya di periode yang ketiga, yaitu tahun 2011 sampai tahun 2007, yaitu pemerintah mulai melakukan semacam prioritas untuk MBR melalui program 1 juta rumah. Nah, masih sedikit membahas tentang FLPP, jadi supaya pelaksanaan KPR FLPP ini bisa tercapai maksimal, maka pada tahun 2012 Kemenpora ini bekerja sama dengan 21 bank pelaksana, terdiri dari 6 bank nasional dan 15 bank pembangunan daerah. Dan enggak hanya itu, karena tujuan pemerintah buat mendorong penyediaan perumahan untuk MBR, pemerintah ini mengeluarkan program 1 juta rumah, baik yang melalui skema FLPP, subsidi selisih bunga, maupun yang subsidi bantuan uang muka. Nah, berbagai program itu tadi diluncurkan juga bertujuan untuk memperluas cakupan masyarakatnya. Jadi enggak hanya pekerja dari sektor formal saja yang bisa mengakses, tapi juga pekerja informal seperti PKL, nelayan, petani, peternak, bahkan mereka juga bermitra dengan penyedia jasa transportasi online untuk pembiayaan perumahan bagi pengemudinya. Sampai kita ke periode tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai sekarang, di mana skema-skema pembiayaan yang sebelumnya sudah ada, itu terus dilakukan penyempurnaan hingga sampai pada program bantuan pembiayaan perumahan yang berbasis dengan tabungan. Nah, sampai saat ini ada 2 program baru berbasis tabungan yang sudah diterbitkan, yaitu program bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau BP2BT dan tabungan perumahan rakyat atau TPRA. Nah, berdasarkan data pada tahun 2019 itu ditargetkan penerbitan KPR sebanyak 234.000 unit rumah yang terbagi menjadi 84.000 unit dengan skema FLPP, 100.000 unit dengan skema SSB, 14.000 unit dengan skema BP2BT, dan 36.000 unit dengan skema TAPERA. Next. Nah, kita akan berlanjut ke bagian landasan hukum yang dijadikan sebagai peluang untuk pemerintah itu membuat skema-skema sistem pembiayaan di Indonesia. Jadi untuk landasan hukum pembiayaan perumahan ini berkaitan dengan peran sektor perumahan dan pembiayaan perumahan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu rumah sebagai kebutuhan dasar untuk setiap individu. Jadi dengan berlandaskan pernyataan itu, maka Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling dasar di Indonesia melalui pasal 28H ayat 1 mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan untuk pasal 28H ayat 1 ini ternyata sudah banyak diterjemahkan dan diperkuat juga oleh beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, salah satunya yang paling merujuk ke bagian perumahan dan permukiman adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, di mana di undang-undang ini itu dikatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah bentuk tanggung jawabnya negara untuk melindungi bangsa Indonesia, dan merupakan sebuah komitmen juga bagi pemerintah untuk menyediakan dan memberikan kemudahan serta bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat. Dan di pasal 54 ayat 1 ditegaskan kembali bahwa pemerintah ini wajib untuk memberikan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Next. Nah, untuk arah kebijakan pembiayaan perumahan itu bisa ditinjau dari arah kebijakan pembangunan perumahan nasional yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024, yang mana kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap
terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Untuk strateginya dilakukan dengan 3 pendekatan utama, yaitu dari pendekatan sisi permintaan, dari sisi pasokan, dan lingkungan yang mendukung, yang akan nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Selanjutnya kita akan bahas beberapa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan untuk bidang perumahan dan permukiman. Jadi sejauh ini untuk permasalahan dan tantangan di sektor perumahan dan permukiman itu sebagian besar adalah keterbatasan masyarakat dalam hal akses ke perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Di sini sudah ada beberapa poin yang bisa mendeskripsikan permasalahan dan tantangan di bidang perumahan dan permukiman. Yang pertama adalah persoalan tentang backlog perumahan, di mana menurut data dari BPS yang diolah oleh Kementerian PUPR masih ada backlog sebesar 7,6 juta rumah yang rinciannya kurang lebih 1,1 juta backlog rumah untuk MBR fixed income dan kurang lebih 6,53 juta backlog rumah untuk MBR non fixed income. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan rumah tidak layak huni, yang mana ini tuh disebabkan oleh ketidakseimbangan antara supply dan demand lahan yang menyebabkan tingginya harga lahan. Nah, selain itu juga di sini disebabkan juga oleh adanya kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah untuk tinggal di dekat tempat bekerjanya mereka, sehingga masih ada sekitar 57,70% yang tinggal di hunian tidak layak, bahkan sampai menempati permukiman yang statusnya udah kumuh dan ilegal. Selanjutnya juga berkaitan dengan masalah penyediaan, di mana kebanyakan lokasi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan ke bawah itu cenderung tersebar serta jauh dari pusat kota, sehingga dirasa cukup kurang strategis. Poin terakhir yaitu masih ada potensi MBR non fixed income, di mana beberapa dari kelompok MBR ini masih ada yang belum memiliki rumah, seperti pedagang keliling, nelayan, peternak, dan petani. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang isu pembiayaan perumahan di Indonesia. Jadi secara garis besar terdapat 4 faktor yang berkaitan dengan permasalahan pembiayaan, yaitu keterjangkauan, ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Yang pertama ada affordability atau keterjangkauan, di mana yang dimaksud dengan keterjangkauan ini adalah tingkat keterjangkauannya MBR untuk memenuhi kebutuhan rumah itu masih rendah, baik yang membeli dari pengembang, membangun secara swadaya, maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni. Nah, faktor-faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi adalah dari kemampuan kredit masyarakat, utamanya untuk yang kelas MBR, itu masih rendah, dan peningkatan penghasilan yang nggak sebanding dengan harga properti. Nah, untuk kemampuan kredit masyarakat yang masih rendah ini bisa dilihat dari PDRB per kapitanya Indonesia pada tahun 2016 yang sebesar 47,96 juta rupiah per tahun. Dan BPS juga masih mencatat bahwa terdapat 61,3% masyarakat yang masuk pada klasifikasi masyarakat yang memiliki pengeluaran di bawah 2 juta rupiah per bulan, di mana dari fakta-fakta ini bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia itu masih memiliki kesenjangan yang cukup tinggi, ditambah dengan kemampuan finansial yang belum optimal untuk pembiayaan perumahan. Ditambah lagi dengan faktor peningkatan penghasilan yang tidak sebanding dengan harga properti. Biasanya untuk peningkatan penghasilan akan lebih rendah daripada laju peningkatan harga propertinya. Selain itu, ini juga bisa disebabkan dari penghasilan tiap daerah yang berbeda-beda dan belum tentu selaras juga dengan harga properti di daerah tersebut. Sebagai contohnya itu harga rumah sejahtera tapak di Jawa dan Sumatera itu adalah 123 juta rupiah, dan untuk UMP Sumatera Selatan
sebesar 2,39 juta rupiah dibandingkan dengan di daerah Nusa Tenggara, di mana harga rumah sejahtera tapaknya itu mencapai 141 juta, namun untuk UMP di NTB dan NTT hanya sebesar 1,63 juta rupiah dan 1,53 juta rupiah. Yang kedua ada availability atau ketersediaan dana maupun pola atau skema-skema untuk bantuan pembiayaan perumahan MBR yang masih terbatas, di mana faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi adalah contohnya seperti adanya ketidakselarasan antara persediaan perumahan dengan permintaan, di mana jumlah yang diminta ini lebih banyak. Selain itu ada juga keterbatasan dari sisi ketersediaan dana. Jadi berdasarkan roadmap sistem pembiayaan perumahan Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2025, dana untuk realisasi program perumahan pada tahun 2016 itu hanya berasal dari APBN, yaitu sebesar 12,4 triliun. Di situ juga dijelaskan bahwa angka ini pun ternyata masih belum cukup untuk mengcover backlog, sehingga untuk perumahan rakyat ini butuh dana yang murah, jangka panjang, dan tidak bergantung juga pada APBN. Nah, isu ketersediaan ini juga bisa berasal dari pola atau skema pembiayaan bagi MBR yang masih terbatas. Karena angka backlog ini diperkirakan akan terus meningkat, dan kalau dananya masih mengandalkan dari APBN, maka perlu adanya skema-skema atau program pembiayaan yang baru yang seharusnya tidak bergantung atau berdasarkan pada APBN saja. Terus isu pembiayaan perumahan yang ketiga ada terkait dengan aksesibilitas, yang berarti akses MBR ke sumber pembiayaan ini masih terbatas. Jadi berdasarkan data yang ada pada roadmap sistem pembiayaan perumahan Indonesia, dikatakan bahwa masih ada 36% masyarakat yang masih belum tersentuh oleh perbankan atau kesulitan untuk mengakses pembiayaan perumahan, khususnya bagi pekerja mandiri. Hal ini dibarengi juga dengan fakta bahwa jumlah si pekerja mandiri itu ternyata cukup banyak dan malah komposisinya itu lebih besar. Kenapa ini jadi persoalan? Karena pekerja mandiri ini kan sifatnya bergantung pada si pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan. Misalnya kayak petani dan guru les privat. Jadi mereka ada semacam peluang untuk memiliki pendapatan atau penghasilan yang cenderung tidak tetap. Sehingga hal ini yang menjadikan perhatian utama bagi bank kalau misalnya si pekerja mandiri ini akan mengakses KPR. Nah, pastinya bank akan punya pertimbangan yang cukup tinggi dan cenderung sulit untuk memberikan pinjaman kepada pekerja mandiri itu karena faktor penghasilan mereka. Nah, sedangkan di roadmap SPPI ini juga mencatat bahwa pada umumnya golongan MBR yang mempunyai jumlah MBR lebih besar dan kebutuhan pembiayaan perumahan yang lebih tinggi ini ada pada pekerja mandiri jika dibandingkan dengan pekerja biasa. Nah, untuk isu yang terakhir ada tentang keberlanjutan atau sustainability, di mana ini berkaitan dengan sumber dana pembiayaan perumahan yang masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan mungkin juga sudah sempat disinggung tadi, yaitu dana atau sumber pembiayaannya yang bergantung pada alokasi APBN. Sedangkan kemampuan APBN untuk perumahan adalah sangat terbatas. Selain itu juga untuk KPR yang sifatnya jangka panjang, ini masih belum memiliki sumber dana pembiayaan perumahan yang berkelanjutan. Next. Lalu gimana sih strategi yang digunakan oleh pemerintah khususnya untuk melanjutkan program-program pembiayaan perumahan yang ada di Indonesia? Jadi menurut RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024, arah kebijakan untuk masalah perumahan dan permukiman tadi kan difokuskan pada peningkatan akses masyarakat ke perumahan dan permukiman yang layak, aman,
dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Nah, strategi yang digunakan itu lebih berfokus pada 3 aspek, yaitu sisi permintaan atau demand side, dari sisi pasokan atau supply side, dan lingkungan yang mendukung atau enabling environment. Nah, dari 3 aspek itu tadi, strategi yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan itu bisa dilakukan melalui yang pertama ada pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti melalui tabungan dan asuransi pensiun atau TASPEN dan BPJS ketenagakerjaan. Yang kedua, melakukan reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Yang ketiga, dilakukan perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat yang punya penghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya. Yang keempat, yaitu melakukan pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera untuk memperluas akses pembiayaan perumahannya. Dan yang terakhir, itu adalah pemanfaatan tanah milik negara atau BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Next. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang program pembiayaan perumahan, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang beberapa jenis penyediaan perumahan dan skema pembiayaannya. Jadi jenis penyediaan rumah itu ada 2, yaitu perumahan formal dan perumahan swadaya. Untuk yang perumahan formal itu adalah perumahan yang disiapkan atau dibangun oleh suatu institusi yang berbadan hukum dan melalui proses perizinan sesuai dengan perundang-undangan. Untuk skema pembiayaannya ada 3, yaitu bank melalui KPR, baik itu yang secara konvensional dan syariah. Yang kedua ada KPR bersubsidi, yaitu jenisnya ada KPR SSBM, KPR SSM, subsidi bantuan uang muka, dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP, dan ada Tapera atau Bapetarum PNS. Nah, sedangkan yang perumahan swadaya adalah proses pemenuhan kebutuhan rumah melalui pemanfaatan sumber daya yang mereka itu memiliki sendiri berupa tenaga kerja dan keuangan. Untuk skema pembiayaannya bisa berupa pembiayaan melalui koperasi atau lembaga keuangan non-bank, melalui pembiayaan swadaya mikro perumahan, yang ketiga melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, dan bisa juga melalui bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau BP2PT. Next. Baik, selanjutnya beralih ke salah satu program bantuan pembiayaan perumahan, yaitu Tapera. Next. Sebelum membahas kepengertian Tapera, berbicara mengenai kepemilikan rumah tinggal yang layak huni dan murah pada saat ini itu menjadi tantangan bagi semua orang, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Maka dari itu, pemerintah memberikan sebuah solusi melalui program yang bernama Tapera ini. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, Tapera atau tabungan perumahan rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Penjelasan terkait peserta dan kepesertaan nantinya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Next. Adapun azas dan tujuan dari Tapera itu sendiri, yaitu untuk azasnya ada kegotong royongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian, keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanah. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Next. Selanjutnya, kepesertaan Tapera. Peserta terdiri atas pekerja dan pekerja mandiri. Adapun yang dimaksud
Sebagai pekerja di sini, beberapa di antaranya adalah PNS, aparatur sipil negara, TNI, dan anggota kepolisian. Sedangkan untuk pekerja mandiri adalah orang yang bekerja tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan. Untuk syarat kepesertaannya, yang pertama, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. Yang kedua, berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar. Dan yang ketiga, untuk teknis pendaftaran kepesertaan, karena pekerja bekerja di bawah pemberi kerja, jadi wajib didaftarkan oleh pemberi kerja. Jika pekerja tersebut pindah tempat kerja, maka pemberi kerja yang lama dan pemberi kerja yang baru wajib melaporkannya ke bank kustodian. Bank kustodian ini merupakan bank yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera atau BP Tapera. Untuk poin yang keempat, bukti kepesertaan diberikan dalam bentuk nomor identitas kepesertaan. Jadi peserta nantinya dibuatkan rekening individu yang menggambarkan saldo simpanan peserta. Next. Selanjutnya, berakhirnya kepesertaan. Kepesertaan dapat berakhir jika berada dalam kriteria berikut. Yang pertama, pekerja telah pensiun. Yang kedua, pekerja mandiri yang berusia 58 tahun. Yang ketiga, peserta meninggal dunia. Dan yang terakhir, peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Yang dimaksud tidak memenuhi kriteria dalam hal ini adalah peserta tidak membayar simpanan yang wajib dibayarkan. Kemudian ketika kepesertaan berakhir, hak yang akan didapatkan berupa pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya yang disampaikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya berakhir. Hasil pemupukan tersebut akan dibayarkan oleh BP Tapera melalui bank kustodian. Kemudian untuk kepesertaan yang berakhir karena pensiun atau mencapai usia 58 tahun, dapat kembali menjadi peserta selama masih memenuhi persyaratan menjadi peserta. Dalam hal ini, peserta masih membayarkan simpanan yang wajib dibayarkan. Namun dalam hal ini, ketika mengaktifkan kembali, tidak membuka rekening yang baru, dalam artian yang digunakan adalah nomor induk kepesertaan yang lama. Dan kepesertaan akan berakhir masa pesertanya selamanya jika peserta meninggal dunia, peserta mengundurkan diri, dan mengklaim pengembalian simpanan. Next. Untuk pengelolaan tapera terdiri dari 3, yaitu pengerahan, pemupukan, dan pemanfaatan. Untuk pengerahan adalah aktivitas pengumpulan dana dari peserta, dan dana yang dikumpulkan disimpan oleh bank kustodian. Dalam hal ini, pengerahan merupakan pengelolaan tahap pertama, yang selanjutnya diadakan pemupukan dana yang dilakukan untuk meningkatkan nilai dana tapera milik peserta. Dana tapera dikelola dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah dengan pilihan masing-masing peserta. Prinsip konvensional ini berupa deposito perbankan, surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, dan lain-lainnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Sedangkan untuk prinsip syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip konvensional, melainkan untuk deposito perbankan berbasis syariah. Selanjutnya, dana tapera dikelola dan diinvestasikan oleh bank kustodian dan manajer investasi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan BP Tapera. Untuk pengelolaan tahap terakhir ada pemanfaatan dana tapera yang dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta berupa pemilikan rumah, pembangunan rumah, dan perbaikan rumahan. Dengan ketentuan merupakan rumah pertama dan hanya diberikan 1 kali. Untuk pemanfaatan dana ini tidak langsung diwujudkan dalam bentuk rumah, melainkan peserta harus diuji kelayakannya terlebih dahulu berdasarkan urutan prioritas. Di antaranya yaitu lamanya masa kepesertaan, tingkat kelancaran membayar simpanan, tingkat kemendesakan kepemilikan rumah, dan ketersediaan dana pemanfaatan. Next. Yang selanjutnya ada pengelolaan aset tapera. Ini ada 2, yaitu dana tapera dan aset BP Tapera. Untuk dana tapera sumbernya dari hasil penghimpunan dan pemupukan simpanan peserta,
hasil pengembalian kredit peserta, hasil pengembalian aset tabungan perumahan PNS, dana wakaf, dan dana lainnya yang sah sesuai peraturan undang-undangan yang digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta, pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya, penutupan kekurangan hasil pengembangan awal modal, dan pemupukan produk keuangan pada berbagai bentuk investasi. Untuk aset BP Tapera bersumber dari modal awal dari pemerintah, hasil pengembangan aset BP Tapera, sebagian hasil pemupukan dana Tapera, dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk kegiatan operasional BP Tapera dan kegiatan investasi BP Tapera. Next. Untuk benefitnya Tapera sendiri ada 2. Untuk poin pertama, pemanfaatan dana Tapera untuk rumah ini dikhususkan bagi peserta kategori MBR dan dapat digunakan untuk pemilikan, pembangunan rumah baru, atau perbaikan rumah. Dan untuk poin kedua, pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya ini diperuntukkan untuk seluruh peserta, termasuk yang sudah memanfaatkan pembiayaan perumahan, dan mendapatkan bunga simpanan yang dikembalikan 2,5 sampai 3% dari total simpanan. Next. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai BP2PT. Jadi apa sih BP2PT itu? Mungkin bisa dilanjut. Nah, jadi BP2PT itu atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan adalah program bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka kepemilikan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah. Pembangunan atau perbaikan rumah itu melalui kredit ataupun pembiayaan bank pelaksana. Next. Selanjutnya untuk kelompok sasaran, jadi BP2PT itu diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik yang berstatus lajang maupun yang sudah menikah. Untuk persyaratannya itu mereka perlu menyiapkan kelengkapan berkas seperti KTP, KK, akte nikah untuk pasangan yang sudah menikah, NPWP, SPT pajak penghasilan, tabungan pada sistem perbankan paling singkat 3 bulan, lalu menyerahkan surat keterangan bahwa mereka belum pernah mendapat bantuan pemilikan atau perbaikan rumah dari pemerintah. Dan yang terakhir itu menyerahkan surat status kepemilikan rumah. Surat status ini dibedakan menjadi 2, yaitu surat status bahwa tidak memiliki rumah, baik berupa rumah tapak ataupun dusun. Lalu status kedua itu mereka tidak memiliki rumah, namun memiliki lahan atau memiliki rumah saja, tapi rumahnya itu bersifat tidak layak huni atau sudah rusak. Nah, dalam kriteria ini maka mereka perlu menunjukkan sertifikat tanah agar dapat disetujui perbaikan rumah swadayanya. Next. Selanjutnya adalah batasan maksimal penghasilan rumah tangga bagi yang berhak menerima bantuan BP2PT ini. Jadi batasan penghasilannya itu dibedakan berdasarkan zona. Terdapat 3 zona pembagian, yaitu zona 1, 2, dan 3. Zona 1 itu terdiri dari Pulau Jawa, kecuali daerah Jabodetabek, Sulawesi, Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Untuk batasan penghasilan maksimal yang tinggal di rumah tapak sebesar 6 juta, untuk yang tinggal di sarusun umum sebesar 7 juta, dan untuk bantuan pembangunannya yaitu sebesar 6 juta. Selanjutnya untuk zona 2 yang terdiri dari Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku Utara, dan Jabodetabek itu batas maksimal penghasilan bagi pemilik rumah tapaknya itu sebesar 6 juta, untuk sarusun 7,5 juta, dan besar bantuannya itu 6 juta. Untuk zona 3 yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat, itu untuk yang memiliki rumah tapak, penghasilan maksimumnya adalah 6,5 juta, dan yang tinggal di sarusun itu 8,5 juta. Dan untuk bantuannya sebesar 6,5 juta. Next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada skema dari BP2PT yang terdiri dari 3 komponen, yaitu tabungan pemohon yang digunakan sebagai uang muka dalam kepemilikan rumah umum tapak dan seluruh umum, digunakan untuk dana swadaya pembangunan atau perbaikan rumah swadaya, dan digunakan untuk biaya administrasi. Lalu komponen yang kedua yaitu dana PP2PT digunakan sebagai uang muka dalam kepemilikan rumah umum tapak dan seluruh umum, dan juga digunakan sebagai pembiaya pembangunan atau perbaikan rumah swadaya. Dan yang terakhir ada komponen kredit atau pembiayaan yang digunakan untuk kepemilikan rumah umum tapak dan seluruh umum, pembangunan rumah swadaya, dan digunakan untuk perbaikan rumah swadaya. Selanjutnya ada proses penyaluran dana BP2PT. Yang pertama yaitu pengajuan permohonan. Jadi pemohon ini mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank pelaksana dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu proses yang kedua yaitu verifikasi oleh bank pelaksana, di mana bank pelaksana ini melakukan verifikasi permohonan kredit dan bertanggung jawab atas ketepatan kelompok sasaran dari PP2PT secara legal dan formal. Lalu tahap selanjutnya yaitu pengujian permohonan data PP2PT oleh Satker, di mana Satker ini menguji kesesuaian antara data pemohon dan persyaratan dan juga besaran dana PP2PT yang berhak diterima oleh pemohon. Selanjutnya tahapnya yaitu kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana. Dan yang terakhir yaitu pencairan dana PP2PT. Namun ini masih dibagi lagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama permintaan pencairan dana, lalu yang kedua pengujian permintaan pencairan, yang ketiga yaitu pemindahan bukuan dana P2PT melalui bank pelaksana, di mana ini bank memindahkan dana dari rekening Satker kepada rekening pemohon, dan yang keempat pemasangan tanda berupa stiker atau plat yang dilengkapi dengan penanda digital. Selanjutnya ada studi kasus. Next. Studi kasus yang pertama ada relaksasi dan stimulus program perumahan sebagai respon COVID-19 terhadap industri properti. Next. Jadi, dilatar belakangi karena adanya COVID-19 memberikan pengaruh terhadap bisnis atau industri properti di Indonesia, khususnya pada sektor perumahan, di mana dalam sektor perumahan ini juga terdapat 3 pelaku utama yang terdampak, yaitu masyarakat, pengembang, dan bank. Nah, 3 pelaku utama ini meminta pelonggaran pada pemerintah untuk diberikan relaksasi dan stimulus pada program perumahan yang diwujudkan melalui keputusan Menteri PUPR nomor 242 tahun 2020. Next. Adapun dampak pandemi COVID-19 terhadap industri properti dan sektor perumahan, kami merumuskan ada 6. Yang pertama itu lesunya industri perhotelan, ancaman pada industri sewa perkantoran, penutupan pusat perbelanjaan, penjualan rumah anjlok, penyaluran KPR tersendat. Untuk penyaluran KPR ini tersendat sebagai akibat menurunnya pendapatan sejumlah calon debitur sehingga sulit mendapatkan akses pembiayaan dan perbankan. Dan yang terakhir ada penurunan pasokan atau permintaan perumahan. Next. Untuk kebijakan yang dilonggarkan, ada perubahan yang signifikan dari Kepmen yang baru jika dibandingkan dengan peraturan yang lama. Hal ini terlihat dari batasan penghasilan per bulan paling banyaknya. Jika Permen yang baru ini dimaksimalkan sebesar 8 juta, sedangkan untuk peraturan yang lama untuk KPR Sejahtera itu dimaksimalkan 4 juta, dan sedangkan untuk rumah umum tapak atau susun itu dimaksimalkan 7 juta. Next. Ini juga sama untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.
Untuk batasan penghasilan per bulan paling banyak untuk rumah umum tapak dimaksimalkan untuk 8 juta dan untuk secara umumnya 8.500.000. Untuk kelompok sasaran KPR bersubsidi yang surat persetujuan pemberian kredit atau pembiayaan diterbitkan pada tanggal 27 September tahun 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, itu seperti yang saya jelaskan tadi, KPR sejahtera tapak itu maksimalnya 4 juta dan KPR sejahtera susun 7 juta. Next. Ya, selain mengatur batasan tentang penghasilan, suku bunga, dan masa subsidi dan jangka waktu KPR subsidi, keputusan Menteri ini juga mengatur tentang batasan harga jual. Berikut juga dengan batasan luas tanah dan luas lantai bagi rumah umum, tapak, dan satuan rumah susun umum. Nah, untuk kategori rumah umum tapak, batasan harga jualnya terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dan Papua Barat. Nah, yang di Jawa itu contohnya kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Sumatera, kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, itu nilai harga jual maksimalnya adalah 500 juta, yang awalnya itu adalah 140 juta, dan yang di Papua itu tertinggi menjadi dari 212 juta menjadi 219 juta. Next. Nah, sedangkan untuk kategori satuan rumah susun itu dikategorisasikan ke dalam 2 wilayah, yaitu di provinsi dan di kota atau kabupaten. Next. Ya, ini yang untuk kota atau kabupatennya. Next. Nah, terkait luas tanah untuk rumah umum tapak, itu diatur paling rendah adalah 60 meter persegi dan yang paling tinggi adalah 200 meter persegi. Untuk luas lantai rumah diatur paling rendah 21 meter persegi dan paling tinggi 36 meter persegi. Dan untuk yang batasan satuan rumah susun umum mengatur luas lantai rumah dengan paling rendah 21 meter persegi dan yang paling tinggi 36 meter persegi. Nah, sebelumnya dari kebijakan di atas kan ada beberapa yang memberikan pengaturan khusus untuk wilayah Papua. Nah, menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Bapak Eko Heri Purwanto, Papua ini merupakan daerah spesial karena wilayahnya itu sangat jauh dan kawasannya belum tersambung semua dengan jalan-jalan darat, sehingga untuk supaya masyarakat di Papua itu juga bisa menikmati kemudahan dan juga merasakan kesempatan yang lebih besar untuk masyarakat Papua dalam memanfaatkan program perumahan pemerintah. Jadi untuk regulasinya di Papua dan Papua Barat itu diberikan pengaturan khusus. Nah, beberapa yang di-highlight itu adalah yang di Papua itu patokan gaji maksimal yang berhak didapatkan oleh program bersubsidi itu lebih besar, bisa mencapai hingga ke 8,5 juta. Terus untuk yang suku bunga itu dikenakan lebih rendah, kalau FLPP biasa itu hanya 5%, sedangkan yang di Papua itu hanya 4%. Terus untuk program SBUM itu biasanya maksimal hanya 4 juta per orang, dan di Papua itu bisa mencapai 10 juta per orang. Dan bunga subsidi yang dinikmati ini akan berlaku sepanjang tenor kredit yang bisa mencapai 20 tahun. Nah, gimana sih tanggapannya beberapa pelaku yang ada di pembiayaan perumahan ya? Kan di pembiayaan perumahan itu bisa dibilang ada 3 pelaku utama, yaitu masyarakat, pengembang, dan bank yang penyalur dana. Nah, dari dikeluarkannya pelonggaran kebijakan ini, ada tanggapan dari pengembang atau developer. Nah, si pengembang ini
menyambut baik dan beranggapan bahwa aturan ini sangat positif dan memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masa pandemi atau COVID-19, di mana di masa pandemi itu kan ekonomi di semua pihak itu tadi itu otomatis berjalan mundur gitu ya. Nah, salah satu yang bisa di-highlight oleh para pengembang adalah pada aturan batasan penghasilan keluarga yang bisa sampai dengan 8 juta, sehingga menurut para pengembang sendiri, aturan ini bisa membuat peluang dari sisi serapan akan lebih besar. Next. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai studi kasus kedua yang berjudul Development of Non-Profit Housing in the United States atau pengembangan perumahan non-profit di Amerika Serikat. Next. Pengembangan non-profit. Pengembangan non-profit merupakan pengembangan yang dilakukan untuk tujuan sosial atau untuk membantu dan menyelesaikan masalah sosial budaya, politik, maupun pendidikan. Jadi pengembangan non-profit itu tidak dilakukan untuk bisnis atau mencari keuntungan. Dalam studi kasus ini, pengembangan non-profit yang berperan adalah untuk membantu penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah di Amerika Serikat. Jadi ciri yang ada dalam pengembangan perumahan non-profit itu adalah para pengembang non-profit membangun perumahan yang bersifat terjangkau bagi masyarakat atau individu yang tidak terlayani oleh pasar swasta, di mana pasar swasta ini seringkali menargetkan customer-nya yang merupakan masyarakat kelas menengah ke atas. Lalu untuk sektor perumahan nirlaba atau non-profit ini terdiri dari Community Development Corporation dan organisasi penyedia perumahan non-profit baik nasional dan regional yang misinya adalah untuk menyediakan perumahan bagi yang membutuhkan, seperti orang tua, pekerja rumah tangga, dan lain-lain yang tidak terlayani oleh pasar perumahan swasta. Rachel Beth pada bukunya yang berjudul Should We Foster the Non-Profit Housing Sector as Developers and Owners of Subsidized Rental Housing menyebutkan bahwa para pengembang nirlaba telah berhasil memproduksi sekitar 1,547 juta unit perumahan sosial atau sekitar sepertiga dari total stoknya sebesar 4,6 juta unit. Lalu untuk pembiayaan pengembangan perumahan non-profit itu, para developer menggunakan sistem pembiayaan berlapis. Maksudnya gimana? Jadi karena para pengembang non-profit itu jarang atau sulit memiliki sumber daya keuangan, mereka sering menggunakan pembiayaan berlapis, yaitu pembiayaan yang sumbernya itu tidak berasal dari satu sumber saja. Namun mereka akan mencari sumber pembiayaan dari beberapa investor untuk pengembangan dan pengoperasian perumahan yang terjangkau ini. Next. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai perbedaan antara pengembangan non-profit dan profit. Perbedaan pertama itu ada di entitas atau wujudnya. Jadi untuk pengembangan non-profit itu, para investor memberikan modal untuk diinvestasikan atau disumbangkan kepada para pengembang non-profit untuk menjalankan misi mereka, yaitu menyediakan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berbeda dengan pengembangan untuk profit, para investor memberikan modal mereka agar mendapat pengembalian atau keuntungan. Jadi kalau non-profit itu bersifat hibah atau bersedekah, kalau profit itu bersifat investasi dan mengharapkan adanya keuntungan. Lalu dari segi tujuan organisasi, sudah jelas jika tujuan organisasi dari pengembang non-profit itu untuk melayani populasi yang paling rentan, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu. Lain halnya untuk para pengembang perumahan profit, meskipun mereka menyediakan perumahan dengan harga terjangkau, tapi tetap saja mereka akan tetap mengusahakan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Lalu perbedaan yang ketiga dari segi strategi pasar, pengembangan non-profit itu cenderung berkembang di kondisi atau lingkungan yang tertekan.
lingkungan yang tertekan ini maksudnya adalah jadi para pengembang non-profit itu mendedikasikan semua unit mereka untuk penyewa yang berpenghasilan rendah dan mengoperasikan proyeknya itu untuk jangka panjang dalam memenuhi misi ketersediaan dan keterjangkauan perumahan bagi masyarakat tingkat menengah ke bawah. Berbeda dengan pengembangan profit, mereka cenderung menempatkan proyeknya itu di lingkungan dengan nilai pasar sewa yang kuat, yaitu dengan menggabungkan unit harga pasar ke dalam harga gedung mereka untuk meningkatkan pendapatan operasional dan mengembangkan strategi untuk memaksimalkan hasil penjualan dan gedung mereka. Next. Selanjutnya adalah mengenai masalah-masalah yang ada selama pra-pengembangan. Jadi masalah utama selama pra-pengembangan adalah masalah pendanaan atau modal. Sebagai akibat dari strategi bisnis mereka, organisasi non-profit itu seringkali kekurangan sumber daya keuangan dan teknis untuk laba, sehingga memaksa mereka untuk mengandalkan berbagai sumber pendanaan seperti hibah dan subsidi publik atau swasta untuk menutupi biaya pengembangan. Pembiayaan atau modal yang sulit, didapat itu akibat dari beberapa faktor seperti para investor modal yang kurang tertarik karena tidak bersifat menguntungkan, proposal proyek yang lemah, dan kontrol lokasi dan analisis kelayakan yang sulit dilakukan. Faktor-faktor tersebut seringkali membuat para pengembang non-profit kesulitan untuk segera berproses untuk menyusun atau menentukan seberapa besar pendanaan yang dibutuhkan, lahan mana yang layak untuk dilakukan pembebasan, dan pembentukan kemitraan untuk bekerja sama, serta pelaksanaan uji kelayakan bangunan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Next. Selanjutnya adalah mengenai kepemilikan. Jenis kepemilikan dari perumahan non-profit itu ada 3, yaitu berbentuk kemitraan umum, kemitraan terbatas, dan perseroan terbatas. Untuk kemitraan umum adalah gabungan 2 atau lebih badan yang berkumpul untuk membentuk badan usaha baru di mana masing-masing sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban hukum dan keuangan, dan setiap anggotanya itu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam semua keputusan kemitraan kecuali jika ada ketentuan lain dalam perjanjian kemitraan. Selanjutnya ada kemitraan terbatas. Kemitraan terbatas itu hampir sama dengan kemitraan umum, yaitu ikut bertanggung jawab atas semua kewajiban hukum dan keuangan yang ada, namun mereka tidak ikut berpartisipasi dalam semua keputusan kemitraan yang akan diambil. Lalu yang terakhir, kepemilikan berbentuk PT, di mana PT ini hanya berperan sebagai pemberi modal dan mereka tidak ikut dalam tanggungan pembayaran pajak organisasi. Next. Selanjutnya adalah mengenai contoh-contoh program pembiayaan pengembangan perumahan nirlaba di Amerika Serikat. Program-program tersebut datang dari berbagai sumber, seperti dari federal atau pemerintah, lintas federal atau dari swasta, dan yang terakhir dari sumber pendanaan publik lainnya. Untuk program dari pemerintah itu ada 3, yaitu yang pertama Low Income Housing Tax Credit atau kredit pajak perumahan berpenghasilan rendah. Dan yang kedua program untuk Section 8 atau bantuan berupa voucher pilihan perumahan, dan yang ketiga program untuk Section 2002 dan Section 811 atau program rehabilitasi atau akuisisi perumahan yang mendukung untuk orang yang sudah tua dan para disabilitas. Selanjutnya ada program dari lintas federal. Program bantuannya itu berupa Community Development Block Grant atau hibah blok untuk pengembangan masalah, dan yang kedua itu ada Home Funds atau dana rumah. Selanjutnya untuk program bersumber dari pendanaan publik lainnya ada obligasi bebas pajak, dana perwalian perumahan, dan dana pribadi. Nah, karena informasi per programnya itu cukup banyak dan butuh pemahaman yang mendalam, jadi nanti mungkin setelah kelas akan saya share link atau bukunya saja. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Jadi kesimpulannya adalah dapat didefinisikan jika strategi pembiayaan perumahan merupakan upaya seorang pihak atau lembaga dalam rangka menyediakan sejumlah modal untuk pemenuhan berbagai pengeluaran terkait perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu untuk contoh dari program pembiayaan perumahan yang ada di Indonesia itu ada Tapera dan BP2PT. Pembiayaan perumahan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mendapatkan rumah yang layak. Next. Baik, karena sudah ada di slide terakhir, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk yang ingin bertanya atau berdiskusi, kami persilahkan. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat komprehensif tadi. Saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain untuk memberikan menyampaikan pertanyaan atau oke, good. Langsung ada 2. Iya, Himawan, silakan. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin bertanya. Jadi program pembiayaan perumahan di Indonesia itu kan ada 2 ya, yakni ada Tapera sama BP2PT. Nah, dalam pelaksanaan Tapera dan BP2PT selama ini tuh, apakah ada kendala yang dihadapi dan apa saja? Nah, jika ada itu mungkin solusi apa yang dapat kalian tawarkan untuk mengatasi adanya kendala dalam pelaksanaan Tapera dan BP2PT tersebut? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Mungkin bisa ditampung dulu, Pak. Monggo, Abi. Silakan, Abi. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Saya Abi dari P1914. Mau tanya ke kelompok yang presentasi. Tadi kan kalau dari paparan yang disampaikan tuh, yang saya ketahui juga dan saya amati tuh bahwa kalau di Indonesia ini umumnya pembiayaan perumahan itu lebih condong oleh pemerintah ya, di mana dapat dikatakan bahwa sumber dana penyediaan itu fokus apa ya? Sumber dana penyediaan perumahan itu dari APBN. Nah, mungkin sebagai pertanyaan di sini, apakah dalam penyediaan perumahan di Indonesia peran investor itu sebagai penyokong dana ini signifikan atau enggak ya? Dan saat ini apakah posisi investor ini cukup strategis di bidang penyediaan perumahan? Dan mungkin pertanyaan saya ini fokus kepada penyediaan rumah bagi MBR ya, karena kalau penyediaan rumah bagi masyarakat menengah ke atas itu setahu saya udah ada program REI atau Real Estate Indonesia. Mungkin kurang lebih itu pertanyaan dari saya, semoga jelas. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus itu. Apabila pembiayaan itu biasanya dari APBN atau dari APBD, maka bagaimana peran investor dalam pembiayaan pembangunan perumahan, terus kemudian bagaimana pengelolaan rumah. Lupa tadi ada pertanyaan pertama yaitu kendala kan selama ini kita. Silakan. Ya, saya Susti Anggarani izin menjawab pertanyaan Himawan terkait kendala PP2PT. Nanti mungkin akan ditambah oleh teman-teman saya. Untuk kendala PP2PT sendiri, yaitu PP2PT ini mengharuskan masyarakat berpenghasilan rendah ini untuk menabung terlebih dahulu dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, tabungan dalam jangka waktu 6 bulan ini dirasa memberatkan untuk para masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk solusinya sendiri, mungkin dapat dilonggarkan dengan tabungan yang hanya 1 bulan, sehingga itu tidak akan memberatkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Ya, saya ingin menjawab dari pertanyaan ini juga yang mengenai tapera. Untuk kendalanya mungkin karena sifatnya iuran dalam jangka panjang, tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah peserta, apalagi dana tersebut berpotensi menjadi dana yang sangat besar gitu. Maka dari itu, peserta tersebut juga berharap jika dana tersebut tidak menjadi pancaan bagi oknum-oknum yang bertanggung jawab, karena akan mengendap dalam kurun waktu yang lama. Dan mungkin untuk solusinya bagi Badan Pengelola Tapera lebih transparansi lagi dalam memberikan informasi-informasi mengenai pengelolaan keuangan dalam Tapera itu sendiri. Ya, untuk Himawan, apakah cukup menjawab? Baik, sudah cukup jawab. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit soal soal kendala tadi. Karena modelnya tabungan iuran jangka panjang, maka memang masyarakat harus menyisihkan sebagian dari penghasilannya. Dan kalau targetnya adalah MBR, maka upaya penyisihannya itu yang agak barangkali barangkali bisa jadi memberatkan bagi mereka gitu. Dan itu akan menjadi tanggungan jangka panjang. Dan disinilah kalau beberapa waktu yang lalu saya hanya menyampaikan rumah sebagai investment, rumah sebagai aset. Ya. Sebelum rumah itu menjadi aset, dia menjadi liability. Kapan dia menjadi beban atau liability ya? Ketika dia masih dalam proses financing itu tadi. Selama rumah itu belum lunas, berarti kan belum sepenuhnya milik kita. Dan itu akan menjadi beban. Kedua, kalau rumah kalau kita beli sebagai rumah untuk investasi atau rumah misalnya untuk kita sewakan, walaupun rumah itu sudah lunas, tapi kalau rumah itu ketika kita tawarkan ke pasar dan tidak segera laku, maka itu menjadi liability juga. Itu bukan aset yang menghasilkan, tapi dia menjadi liability karena kita keluar sumber daya untuk melakukan perbaikan dan perawatan dan seterusnya. Soal kekhawatiran bagi para peserta, ini masuk akal karena dana yang dikelola itu kan dana yang cukup besar gitu, dan kalau tidak ada transparansi maka rawan sekali penyelewengan. Ambil contoh kasus serupa dana haji aja yang katanya dikorupsi juga. So, praktek-praktek seperti itu rawan terjadi, apalagi kalau ya karena itu tadi karena pada lembaganya mengelola dana yang sangat besar dan dia biasanya mengendap cukup lama gitu, itu high risk untuk penyelewengan gitu. Baik, kita ke tanggapan pertanyaan kedua, silakan. Saya mungkin ingin menjawab pertanyaan dari Abi terkait peran investor. Jadi menurut sepemahaman saya, kalau investor itu lebih berperan ke sisi pembiayaan sekundernya untuk program pembiayaan perumahan di Indonesia. Jadi kan tadi kalau misalnya menyinggung APBN itu kan sumber pembiayaan untuk perumahan itu masih bersifat jangka pendek. Jadi untuk dana-dana dari investor itu kayak digunakan sebagai
apa ya, kolaborasi gitu loh untuk penempatan dana jangka panjang di pasar modal dalam rangka pembiayaan perumahan gitu. Mungkin dari anggota kelompok lain ada tambahan. Izin menambahkan, jadi sebagai tambahan informasi, investor itu juga tidak melulu berperan sebagai pemberi modal, namun dapat berperan sebagai pengembang infrastruktur atau kontraktor. Jadi mereka dapat ikut berpartisipasi dalam menyediakan infrastruktur dan penentuan lokasi lahan yang sesuai, serta ikut mengontrol kelayakan infrastruktur tersebut. Begitu. Apakah ada tanggapan? Ya, makasih jawabannya udah sangat menjawab sebenarnya. Mungkin aku mau nanya aja, tadi kan dibilang kalau nggak salah ya, investor tuh lebih ke kolaborasi jangka panjang sama dikolaborasikan sama APBN ya. Nah, menurut kalian apakah nggak sebaiknya investor ini juga dilibatkan yang jangka pendeknya? Karena kan tadi dibilang bahwa APBN sendiri itu nggak cukup untuk menanggulangi penyediaan perumahan yang jangka pendeknya. Sama juga satu lagi yang tadi saya tanyakan, apakah saat ini posisi investor di Indonesia itu udah strategis atau belum ya untuk penyediaan perumahan? Mungkin itu. Terima kasih jawabannya. Saya mau izin menjawab pertanyaan dari Abi. Kenapa yang investor itu tidak dilibatkan di pendanaan jangka pendek gitu ya, Abi? Apa salah pertanyaannya? Ya mungkin itu, ya benar. Ya, jadi itu mungkin berhubungan dengan ini ya, jenis pembiayaan untuk program perumahan. Jadi kalau jenis pembiayaan perumahan itu tadi kan ada dua, yang primer sama sekunder. Nah, primer itu lebih ke sumbernya adalah dari lembaga berbadan hukum. Jadi misalnya itu yang dari APBN itu tadi. Nah, yang sifatnya dari investor atau yang lebih jangka panjang itu kayak mereka kayak mendukung gitu loh, yang dari pembiayaan primer itu tadi. Nah, untuk yang peran apakah udah strategis, itu menurut saya sejauh ini mungkin udah sih, soalnya yang berdasarkan roadmap sistem pembiayaan perumahan Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2025 itu mulai yang
investor-investor itu mulai dilakukan atau dimasukkan untuk optimalisasi peran perbankan dan lembaga keuangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pembiayaan primer dan sekunder gitu. Saya kira kalau kita bicara soal apa, kalau kita bicara soal efektivitas ya, efektivitas pelibatan stakeholder dalam apa, dalam pembiayaan, dalam pembangunan, ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalam pembangunan, seperti yang disebutkan tadi roadmap itu. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kerjasama. Tapi kita nggak bisa bilang apakah ini efektif, apakah ini efisien sebelum kita melihat atau tanpa kita melihat konteks yang melingkupinya. Barangkali saat ini roadmap yang kita punya, yang kita miliki itu sudah efektif, itu sudah efisien. Namun ketika keadaan berubah, karakteristik demografis berubah, komposisi demografis berubah, dan lain sebagainya, maka roadmap itu akan perlu di-update, akan perlu perspektif-perspektif baru, akan perlu inovasi-inovasi baru, bentuk-bentuk kerjasama baru untuk menyesuaikan dengan keadaan. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal efektivitas, barangkali sudah efektif sekarang, tapi tentunya itu juga perlu kita gali lebih dalam lagi. Gitu. Ya itu tambahan dari saya. Tadi Abi mau menyampaikan sesuatu. Ya, baik Pak. Mungkin saya coba ngasih feedback. Berarti kalau dari saya lihat roadmap itu dia lebih efektivitas secara rencana Pak ya. Tapi kalau implementasinya mungkin masih proses karena terbukti saat sekarang masih masih terjadi penyediaan perumahannya masih kurang, tapi sudah menunjukkan peningkatan gitu Pak ya. Mungkin berarti lebih ke rencana kalau saya tangkap. Mungkin itu. Terima kasih. Nah, efektivitas sebuah rencana itu tidak akan bisa kita ketahui, tidak akan bisa kita ukur sebelum rencana itu diimplementasi. Memang dan disitulah mekanisme monitoring dan evaluasi berfungsi, gitu. Saat ini memang banyak sekali ada beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui upaya mereka sendiri maupun melalui skema-skema kerjasama yang berupaya untuk meningkatkan akses ke perumahan, untuk mengurangi backlog. Berbicara soal backlog, kalau saya nggak salah baca ya, di RPJMD Jawa Timur aja, itu housing backlog-nya masih hampir 1,4 juta unit. Yang berarti itu cukup tinggi, gitu. Yang artinya akses ke pemilikan tunggal perumahan itu masih jauh lah. Itu Jawa Timur saja. Yang dicanangkan kemarin kan program sejuta rumah di Indonesia. Berarti kan masih jauh dari kata cukup. Dan penyediaan rumah baik skala provinsi maupun skala nasional, dia kejar-kejaran sama angka backlog itu, karena penduduk terus karena pertumbuhan penduduk, karena pergeseran karakteristik demografis, gitu kan ya. Ada yang mulai memasuki usia produktif, ada yang mulai keluar dari usia produktif,
ada yang masuk ke fase fase kehidupan yang membutuhkan rumah atau keluar dari fase kehidupan tersebut. Itu harus diberikan. Banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan sehingga menurut saya ya a plan is a plan gitu ya, tapi apakah dia bisa mencakup semua variabel itu? Idealnya bisa, tapi pada kenyataannya selalu ada satu atau dua variabel yang berpotensi mengganggu mengganggu efektivitas rencana tersebut. So ya, monitoring dan evaluasi terus berjalan, dan kita butuh untuk menginternalisasi nilai adaptability atau rencana itu harus adaptable. Jadi kalau kita misalnya membuat rencana 5 tahunan dalam waktu 5 tahun pasti ada perubahan ya. We have to be adaptable. Tidak cuma dalam konteks perumahan dan pemukiman saya kira, tapi di seluruh konteks. Dan ya mekanisme monitoring dan kembali lagi ke mekanisme monitoring dan evaluasi itu tadi. Ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan barangkali? Saya ingin tanya ke kelompok yang barusan presentasi, tadi menyajikan studi kasus lokal dan dari Amerika. Kira-kira apa bedanya? Sekilas saja, apa sih perbedaan antara pendekatan yang kita lakukan dengan pendekatan yang dilakukan?
izin menjawab Pak. Mungkin dari segi programnya. Kalau di Indonesia mungkin pemerintah lebih menekankan bekerja sama dengan bank atau memberikan bantuan perumahan dengan cara kredit. Kalau di luar negeri yang pernah saya baca itu pemerintahnya memberikan bantuan itu dari pendapatannya, Pak. Pendapatan. Lalu mereka juga bekerja sama dengan pihak-pihak pengembang non-profit, baik itu dari swasta ataupun pribadi yang ingin memberikan hibah atau bantuannya, Pak. Mungkin ada tambahan dari kelompok. Film tentang runtuhnya hasil market atau pasar perumahan di Amerika. Barangkali saya pernah menyebutkan film ini sekilas gitu, tapi ini cukup menarik untuk disimak begitu. Kalau kita bicara soal program peningkatan pendapatan, banyak sekali banyak sekali program-program yang berupaya mengangkat masyarakat dari golongan MBR gitu. Mulai dari ini barusan kemarin didiskusikan di kelas manajemen kota, karena kita kemarin bicara soal kemiskinan di lingkungan perkotaan. Banyak sekali program yang mulai dari bantuan langsung tunai, bantuan langsung pangan, dan bantuan langsung non tunai lainnya gitu, sampai ke skema-skema pinjaman dan pembiayaan dan pinjaman. Ya, walaupun di manajemen kota kemarin nggak ngomong spesifik secara eksplisit soal akses ke perumahan gitu, tapi salah satu kata kunci dalam pengentasan kemiskinan adalah akses ke perumahan itu tadi. Itu karena dia akan membawa efek domino ke aspek-aspek lain dalam hidup. Lingkungan yang lebih sehat, orang yang lebih sehat, mereka lebih produktif, maka mereka lebih sejahtera. More or less seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi, tapi dalam konteks penyediaan atau pembangunan perumahan, saya kira ini unik gitu kalau misalnya kita menyediakan upaya peningkatan pendapatan khusus untuk mengakses perumahan. Karena biasanya ya kita melakukan secara umum aja gitu. Kamu kasih modal usaha, pinjaman untuk modal usaha supaya kamu bisa meningkatkan penghasilan. Mau dipakai untuk mengakses perumahan, monggo. Mau nggak dipakai ya terserah. Intinya program tersebut dilakukan untuk empowerment, untuk memberdayakan masyarakat. Saya kira kalau kita bicara soal perbedaan program, kalau berbeda negara, ya tentunya konteks sosiodemografi, konteks geografisnya juga sudah jauh berbeda. Sulit sebenarnya nggak adil kalau saya tanya apa sih bedanya gitu tanpa memberikan framework yang jelas. Bagaimana kita bisa membandingkan kedua program ini, variabel apa saja yang bisa dibandingkan.
Kalau cuma sekedar apa bedanya, ya jelas bukan apple to apple kalau kayak gitu. Tapi terima kasih upayanya untuk mengkontras, melakukan kontras antar kedua program ini. Ya, saya kalau saya cuma pengen mengingatkan aja, kalau kita melihat keberhasilan program, keberhasilan sebuah pendekatan di negara lain, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke negara tetangga aja, yang kondisi demografinya mirip-mirip dengan kita aja, katakan Thailand, Filipina, apa yang berhasil di sana belum tentu bisa kita terapkan di sini, apa yang berhasil di sini belum tentu bisa kita terapkan di sana, kan? Walaupun konteksnya mirip-mirip, karena kalau kita sudah bicara program pembangunan, bahkan perbedaan-perbedaan yang kecil pun bisa membawa dampak yang cukup besar. But sekali lagi terima kasih sudah memberikan atau sudah berupaya untuk melakukan contrasting. Silakan bagi rekan-rekan lain yang masih ingin bertanya, karena kita masih punya waktu. Lagi sambil menunggu, saya ingin mengingatkan kembali, walaupun di dalam classroom itu udah sectionnya sudah menunjukkan ujian tengah semester atau quiz gitu ya, tapi quiz itu insya Allah kita selenggarakan di minggu ke-8. Jadi minggu depan masih tetap presentasi mingguan. Minggu ke-8 baru kita quiz, ujian tengah semester, entah itu quiz atau entah itu written entah itu ujian tertulis, pokoknya minggu ke-8. Lalu saya ada satu pertanyaan lagi yang di luar konteks perkuliahan ini, gitu. Saya ingin memastikan, kalian sekarang duduk di semester berapa? Izin jawab Pak, mungkin rata-rata di semester 4 Pak. Oke. Semester 4. Terima kasih. Nah, soalnya biasanya perumahan dan permukiman itu kan semester 6, makanya saya ingin memastikan aja, dan saya agak kesulitan memahami konfigurasi NRP yang sekarang. Oke, great. Saya tadi pengennya menyampaikan informasi mengenai beasiswa fast track, tapi beasiswa fast track nggak apa-apa, saya sampaikan aja sekarang, barangkali tahun depan kalian ada yang tertarik gitu, untuk mengakselerasi studi kalian. Jadi fast track itu program akselerasi yang memungkinkan kalian untuk menyelesaikan S1 sama S2 di dalam jangka waktu 5 tahun. Jadi biasanya kan 4 tahun S1, terus kemudian gantungan 2 tahun S2. 6 tahun kan. Dengan fast track ini hanya 5 tahun. Jadi S1 nambah 1 tahun sudah dapat dua kualifikasi gitu. Tapi syaratnya adalah syarat untuk mendaftar adalah harus menyelesaikan minimum 120 SKS di akhir semester ke-6. Makanya target saya kemarin adalah mahasiswa semester 6. Saya lupa kelas perkini semester. Sambil lalu tadi kayaknya ada yang keluar masuk dan barangkali bergabung agak terlambat. Silahkan menandai presensinya. So, kalau memang kalian tertarik dengan program fast track, silahkan konsultasi dengan dosen wali masing-masing. Kalian mau konsultasi dengan saya juga boleh, tapi bicarakanlah dengan dosen wali masing-masing, karena ada konsekuensinya beasiswa fast track itu. Konsekuensinya adalah ketika kalian menjalani semester 7 dan 8,
Jadi seminar sama tugas akhir itu kalian sekaligus menjalani tahun pertama perkuliahan S2. Gitu. Jadi selesai tugas akhir, kalian kemudian akan lanjut ke penyusunan proposal tesis. Terus dilanjutkan lagi dengan penyusunan trade off-nya di situ. Lebih cepat memang, tapi di tahun terakhir S1 workload-nya bertambah sedikit. Gitu. Oke, kalau tidak ada lagi komentar seputar lagi, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah menyajikan materi pembiayaan pembangunan perumahan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi terhadap diskusi yang berlangsung pagi menjelang siang hari ini. Take care of yourselves. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Terima kasih telah bergabung bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.